Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita akan berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, segala pujian bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Yesus Allah kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji
terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh menikmati kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar dan berlimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan buat kami. Dan pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari berbicaralah ya Tuhan. Kuatkan setiap kami yang lemah. Pulihkan setiap kami yang terluka pagi hari ini. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini kita ada di hari Kamis dan saya senang hari ini bisa berjumpa dengan saudara. Hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Lukas pasal yang ke-18. Ada satu perumpamaan yang luar biasa saudara. Setelah kemarin 3 hari kita belajar dari cerita waktu Tuhan Yesus diurapi oleh seorang wanita yang berdosa. Kita belajar kemarin bahwa kehidupan kita yang telah ditebus, kita yang telah menerima anugerah Allah, kita yang telah menerima kasih karunia yang besar dan berlimpah yang menyelamatkan kita. Saudara, biarlah dari kehidupan yang telah dimerdekakan itu kita mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan kita saudara. Karena kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, dari setiap pemberontakan kita. Udah suatu kewajiban buat kita untuk kita memberikan kehidupan kita untuk Tuhan, mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan lihat sama-sama dari Lukas pasal yang ke-18. Saya akan baca buat setiap kita beberapa ayat dari perikop ini. Ya, ini berbicara tentang perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Ayat yang ke-8, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah saudara, perikop ini akan kita bahas dalam 2 hari saudara, hari ini dan besok di hari Jumat. Nah saudara, dari 8 ayat ini kita sama-sama telah membaca. Yesus memberikan perumpamaan ini dengan tujuan ingin menegaskan kepada para pembaca, kepada para pendengarnya pada saat itu, bahwa mereka
harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Makanya ketika kita melihat perumpamaan ini, ada seorang hakim yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut akan Allah. Ada seorang janda yang terus-terusan datang minta dibela oleh seorang hakim ini yang tidak takut akan Allah. Pada akhirnya sang hakim mengiyakan untuk membela karena sang janda ini terus-terusan datang untuk minta supaya dia dibela. Kemudian Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan oleh sang hakim. Sekalipun aku tidak mengenal Allah dan aku tidak takut kepada siapapun, aku akan membenarkan, aku akan menolong sang janda ini supaya ia jangan terus-terusan datang dan akhirnya menyusahkan aku. Kemudian Yesus berkata, Bapa di sorga juga terlebih daripada hakim ini. Dialah sang kebenaran itu. Dialah sang keadilan itu. Bukankah Tuhan akan membenarkan atau menolong setiap orang-orang yang siang dan malam datang ke hadapannya? Saudara, ketika kita membaca perumpamaan ini, ya kalau kita lihat ayat 7 dan ayat 8 itu terkesan sepertinya ada jawaban doa yang instan ya. Aku akan segera membenarkan mereka, di ayat yang ke-8 dikatakan. Aku akan segera membenarkan mereka. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita lihat dengan teliti ayat yang ke-7, yang datang siang dan malam untuk berdoa. Saudara, kata siang dan malam itu mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami suatu pergumulan, tidak selalu doa kita dijawab dengan cepat saudara ya. Tidak selalu kita berdoa hari ini langsung dijawab sekarang. Tidak selalu kita berdoa hari ini dan langsung dijawab mungkin minggu depan atau bulan depan. Ada kalanya dan sangat sering sekali kita mengalami pergumulan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun baru kita mendapatkan jawaban dari doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tapi ada satu hal yang ingin saya kasih tahu saudara dari perumpamaan ini. Ketika Yesus berkata, ia pasti akan segera, dia akan segera membenarkan mereka. Saudara, kalimat ini, dia akan segera membenarkan mereka, itu memiliki satu pengertian bahwa ada satu kepastian di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap orang-orang pilihannya. Nah, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk kita bisa mengenal kebenaran itu. Nah saudara, ada satu kepastian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak peduli seberapa panjang, seberapa lama kita berdoa, tapi Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan pasti mengerjakan sesuatu bagi kita sesuai dengan rencananya bagi kehidupan kita. Saudara, kadang yang menjadi kesulitan, beberapa kali saya sharing ini, jawaban doa tidak selalu terjadi seperti yang kita mau. Ketika kita minta untuk kita mengalami kesembuhan, tidak selalu langsung datang kesembuhan. Bahkan mungkin Tuhan tidak memberikan kesembuhan, karena Tuhan memberikan yang lebih baik dari itu, yaitu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah keadaan kita, supaya kita bisa menjadi berkat, menguatkan orang yang lain dengan kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus, dan kita bisa melihat bukan cuma Rasul Paulus. Kalau saudara baca biografi dari para rasul, saudara bisa mengetahui bagaimana Rasul Yohanes, dia yang dibuang ke Pulau Patmos, dia yang ditinggalkan sendirian di sana. Tapi dari kesendiriannya, dari kesakitannya itu, dia bisa menguatkan bahkan banyak sekali orang, termasuk saya dan saudara hari ini. Semua tulisan yang dia tuliskan di dalam Alkitab itu menjadi rema bagi banyak orang. Kemudian kita melihat Petrus, bagaimana ketika dalam kehidupannya sebelum dia dieksekusi oleh Kaisar Nero, bagaimana dia menjadi berkat lewat kesakitannya. Kalau setiap doa kita harus terjadi seperti yang kita mau, saya yakin dan percaya Paulus, Petrus, Yohanes, dan para rasul yang lain, mereka pasti berdoa supaya mereka dilepaskan dari penjara. Tapi saudara, kita ketahui bersama, mereka semuanya mati secara martir. Mereka mati untuk Tuhan. Nah saudara, ini menjelaskan buat kita bahwa Tuhan memberikan jawaban doa lebih baik dari yang kita harapkan. Mungkin kita minta pertolongan dalam pemulihan, tapi tidak langsung terjadi pemulihan. Tapi ada yang lebih berharga dari itu. Dalam proses kita terus menantikan Tuhan dalam pemulihan itu,
Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kita semangat yang baru. Tuhan memberikan kita pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Roh Kudus mengajari kita dalam menantikan setiap jawaban doa kita. Mungkin kesembuhan juga. Dalam menantikan kesembuhan itu kita makin mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib hari demi hari. Saudara, bukankah itu jauh lebih berharga dari kesembuhan? Bisa jadi kalau kita disembuhkan, kita bisa lari dari Tuhan. Kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi di hari esok, saudara. Bisa jadi kalau kita langsung dipulihkan, dijawab dengan instan, bisa jadi kita akan meninggalkan Tuhan. Sudah banyak sekali contoh yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Ada orang yang sebelum mendapatkan pekerjaan, sebelum dia ditolong Tuhan, waduh, semua ibadah kayaknya mau pengen ikut, saudara ya. Tapi ketika mengalami pertolongan, pertanyaannya orangnya ada di mana, saudara? Ya udah ndak pernah datang ke hadapan Tuhan. Bukan cuma ibadah secara komunal, tapi bicara tentang jam-jam doa pribadi. Bicara tentang perenungan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Udah hilang, saudara. Udah lupa kalau dulu pernah ditolong Tuhan. Saudara, kadang kita tetap Tuhan izinkan ada di tengah-tengah pergumulan, supaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Dan itu pasti yang terbaik, saudara, dalam kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan kita. Dari perikop ini kita belajar dua hal. Yang pertama, tidak selalu doa kita dijawab sesuai dengan waktu yang kita mau. Ya, dari perikop ini juga kita belajar bahwa Tuhan kita pasti melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Amin. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan hari ini menjadi berkat buat setiap kita, menguatkan setiap kita, dan memberikan kita pengharapan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat pengajaran yang Tuhan berikan buat kami. Berkati setiap kami hari ini ya Tuhan, biar kami menerima sesuatu. Kuatkan kami yang lemah, mungkin di antara kami ada yang sedang menantikan jawaban doa. Tuhan, biar kami terus memandang kepadamu, biar kami terus memandang Tuhan, menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.